pagi Oma dan Opa yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Caoan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi di dalam persekutuan Usia Indah Online. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, mau menaikkan doa-doa permohonan kita, dan juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang iman di kala lansia. Mari kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Sandar Yesus, Hati Ada Damai. Berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk bersekutu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk memuji Tuhan dan menaikkan doa-doa permohonan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus hadir ke tengah persekutuan kami, sehingga setiap kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biar kami boleh berkonsentrasi untuk mengikuti persekutuan pada hari ini, sehingga kami memperoleh berkat daripada Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, sukacita kita tidak ditentukan karena usia kita ataupun kekuatan kita. Karena sukacita kita berasal dari pengenalan akan Tuhan yang hidup. Mari kita akan terus memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Sukacita Hidupku.
这永不算老，生恩动在没有老，动心色风波到老。Ibu-ibu, bapak-bapak, baca tanggapan hari ini kita terambil di Matius 5 ayat 3 sampai 7. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan peroleh kemurahan. 中文的我们也一起来念，是马太福音第5章第3节到第7节。细心的人有福了，因为天国是他们的；爱妒的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受土地；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；怜惜人的有福了，因为他们必得因为他们必蒙怜惜。 Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Karnis, kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Segenap Hatiku. Kita mau mohon pertolongan Tuhan untuk membuka mata hati kita yang gelap, sehingga kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kau
Shalom, Komisi Lansia yang kami hormati, Opa Oma yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti persekutuan Komisi Lansia. Hari ini kita bersama-sama mau merenungkan satu tema, iman di kala lansia. Firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dilanjutkan dengan pasal 34 ayat 5 sampai dan ayat yang ke-7. Mari kita baca dan dengarkan firman Tuhan. Ayat pertama berbunyi demikian. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmulah mereka, pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ayat yang kelima dari pasal 34 dan ayat yang ke-7. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Opa Oma yang terkasih, apa yang paling dirasakan setelah kita berlari atau berjalan jauh atau bekerja seharian? Nah, pasti kita akan merasa capek, kita lelah, kita haus, lapar, bahkan kita ngantuk karena perjalanan itu. Hidup ini bagaikan perjalanan seorang musafir, berhenti dari persinggahan ke persinggahan berikutnya. Kita secara fisik, makin kita jalan, kita makin lemah, kita makin lelah. Namun secara mental, makin kita jalan, kita terlatih dan kita makin berpengalaman. Secara jarak, makin jalan makin mendekati tujuan. Secara waktu, makin jalan makin lama, usia makin berkurang. Misalnya, kita dikasih usia 100 tahun. Lalu kita sudah jalani hidup 80 tahun hari ini. Berarti waktu yang tersisa hanya 20 tahun lagi. Namun kita secara rohani, makin kita berjalan, kita semakin mendekati rumah Bapa di surga. Itu adalah tujuan akhir setiap kita. Hari ini kita mau belajar sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan tadi. Bagaimana iman kita di kala lansia? Iman kita di kala lansia yang pertama adalah bahwa iman yang berada di penghujung jalan. Bapak, Ibu, Oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa artinya iman yang berada di penghujung jalan? Iman yang berada di penghujung jalan berarti iman yang penuh perjuangan di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Kegigihan kita bekerja di dalam menjalankan tugas tanggung jawab sudah sekian puluh tahun bersama anak, bersama cucu sampai hari ini. Inilah suatu perjalanan yang penuh dengan perjuangan. Mengapa dikatakan perjuangan? Karena kita sudah sekian lama percaya Tuhan Yesus. Ada yang sudah belasan tahun, ada yang puluhan tahun, mungkin ada yang masih 1-2 tahun, atau dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah memiliki iman di dalam Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan kita untuk selama-lamanya. Inilah perjuangan kita, berjuang di dalam iman, dan kita sudah berada di penghujung di dalam perjalanan hidup ini. Iman yang berada di penghujung dalam perjalanan hidup kita, iman di kala lansia, adalah iman yang penuh dengan pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Pengalaman apa?
pengalaman hidup di dalam iman bersama dengan anggota keluarga kita yang terkasih. Mungkin kita mendoakan mereka, kita menasihati dengan firman Tuhan, kita bersama-sama mereka bersekutu, memuji, bahkan beribadah bersama-sama. Iman yang memberikan pengalaman, dan melalui pengalaman itu kita sudah menjalani kehidupan menang hari demi hari. Mengapa kita menang? Karena setiap orang yang ada di dalam Kristus itu, firman Tuhan katakan, kita lebih dari pemenang. Setiap hari kita menjalani hari-hari hidup yang sudah kita lalui, berarti kita sudah menang satu hari, satu langkah, menang satu kali, makin maju di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus menjalani kehidupan ini. Dan kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan anugerah Tuhan, kehidupan yang penuh dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, bagaimana iman ketika di usia yang sudah lansia. Yang kedua adalah iman yang setia sampai akhir. Opa oma yang kekasih dalam Tuhan, apa artinya kita hidup hari ini? Apa artinya ada usia sekian puluh tahun saat ini, bisa melihat anak, cucu, menantu, bahkan mungkin ayah melihat buyut? Rahasianya itu adalah kita ada dalam Tuhan, kita ada dalam jaminan Tuhan Yesus, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Inilah berkat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada kehadiran Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang menopang, dan Tuhan mencukupkan di dalam segala yang kita butuhkan. Tuhan bersama dengan kita, mengangkat kita ketika kita lemah, menopang kita ketika kita tidak berdaya, supaya kita bangkit. Dan hari ini, opa oma, bapak ibu saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang diberkati di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita hidup sampai hari ini adalah iman yang terus menjalani kehidupan ini sampai pada akhirnya. Apa artinya sampai pada akhirnya iman kita itu? Artinya iman kita itu adalah iman yang diberkati oleh Tuhan dalam sepanjang kehidupan. Iman yang penuh dengan berkat. Berkat artinya kehadiran Tuhan. Berkat artinya penyertaan Tuhan. Berkat berarti Allah memperhatikan setiap langkah perjalanan hidup kita. Dikala kita sakit, dikala kita senang, dikala kita duka, dikala kita berbahagia, apapun kondisi kita, bahkan kita merasa kesepian. Sudah sekian lama kita tidak dapat beribadah di gereja. Pertama mungkin karena kondisi fisik, kedua karena situasi pandemi saat ini, sehingga gereja pun tidak bisa dibuka secara umum dan kita tidak bisa hadir. Kita ingin untuk hadir, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, opa oma yang kekasih dalam Tuhan, iman kita adalah iman yang sudah tertanam dan kita memiliki nilai kekal. Kekekalan inilah yang kita miliki saat ini, dan seterusnya dan selamanya akan kita miliki dan kita nikmati. Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, opa oma yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sampai masa tuamu pun dan bahkan sampai putih rambutmu, aku tidak meninggalkan engkau. Opa oma sekalian, kita sudah mendengarkan bahwa iman lansia itu iman yang harus setia sampai akhir. Namun pertanyaannya, mengapa kita harus setia sampai pada akhir kehidupan? Betul, opa oma, mengapa kita harus setia sampai akhir? Karena hidup kita ini adalah sementara. Hidup kita ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan hidup inilah dalam iman kepada Tuhan Yesus, setia sampai akhir, kita beroleh upah
upah dari Tuhan. Kita beroleh mahkota kebenaran. Sebagaimana Paulus katakan dalam suratnya kepada Timotius, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, bahwa setiap orang percaya yang setia sampai akhir, dia beroleh mahkota kebenaran. Satu bagian lagi firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, setiap orang percaya mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal itu. Bukan lagi yang sementara. Hidup kita di dunia ini sementara, tapi kita di dalam Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal, supaya memiliki segala yang Allah janjikan. Apa yang Allah janjikan itu? Hidup di dalam kemenangan. Hari demi hari, tadi kita sudah mendengarkan bahwa hari demi hari kita bisa lalui, ada kebersamaan, ada kehadiran Tuhan bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan, memberi kita kemenangan. Memiliki sukacita yang tidak berkesudahan, yang tidak ada habis-habisnya. Hidup kekal bersama dengan Allah Bapa kita di surga. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Nah, Opa, Oma sekalian, kita akan dengarkan satu kisah ilustrasi bagaimana perjalanan seseorang dalam dunia ini. Ada seorang ketika dalam perjalanan, ia selalu merasa berat akan salib yang dia pikul. Kemudian ia berpikir bagaimana caranya supaya bisa menjadi ringan. Maka ia memutuskan untuk memotongnya. Semakin ia berjalan, semakin dia potong sedikit demi sedikit. Ia pun senyum, dia merasa senang, merasa bangga apa yang dia lakukan, karena dia merasa perjalanannya sudah tidak berat lagi. Namun akhirnya sampailah ia di suatu tempat penyeberangan yang membutuhkan salib sebagai jembatan untuk bisa menyeberang. Semua orang dalam perjalanan itu masing-masing membentangkan salibnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata salib orang ini sudah tidak cukup panjang untuk dia bentangkan supaya bisa menyeberang ke seberang sana, karena salibnya itu sudah dia potong menjadi pendek. Ia pun menyesal dan ia menangis dalam kesedihan, karena apa yang dia lakukan itu ternyata salah. Apa artinya salib di dalam kisah tadi? Salib itu berarti penderitaan yang kita alami. Salib berarti kesusahan. Salib berarti mungkin keterpisahan dengan orang-orang kita kasihi. Seringkali kita menjalani kehidupan ini seperti orang dalam kisah cerita tadi. Kita mencari cara kita sendiri untuk mendapatkan jalan pintas, mudah dan ringan mencapai tujuan dalam perjalanan iman kita. Rasul Paulus mengingatkan kita menjalani sisa hidup ini dan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sebagaimana 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Jadi kita hari ini, opa oma yang kekasih dalam Tuhan, kita harus tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan. Setia dalam iman, dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai akhir, sampai Tuhan panggil. Iman lansia adalah iman yang tetap teguh sampai Tuhan panggil kita pulang. Amin. Pulang ke rumah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita di masa lansia. Walaupun ada orang menganggap orang lansia itu adalah orang sisa waktu hidup, tetapi kita adalah para lansia yang semakin cemerlang mendekati jalan bertemu dengan Bapa kita di surga, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegerangan yang besar, karena kita sudah pasti pada saatnya Tuhan panggil kita pulang, kita sudah siap. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan satu pujian yang akan kami naikkan bersama-sama dengan Simu. Pujian ini berjudul Tuhan yang pimpin jalan hidup kita.
Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpahnya, di bawahnya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Satu penghargaan yang luar biasa bahwa kami adalah kekasih-kekasih Tuhan, umat milik kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan yang senantiasa Tuhan jaga, Tuhan pelihara dari waktu kami dalam kandungan, waktu kami lahir sampai saat ini dalam masa lansia. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang Immanuel, Allah yang bersama dengan kami, Allah yang tahu setiap kondisi hati dan hidup kami, Allah yang mengerti setiap keluhan isi hati kami. Terima kasih Tuhan, meskipun kami secara fisik di antara para lansia, di antara kami banyak gangguan kesehatan, tetapi ada kekuatan, pertolongan, sukacita, damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kami. Maka kami selalu menang bersama dengan Tuhan. Kami ada kekuatan baru hari demi hari bersama dengan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Tuhan memberkati Musa, mengangkat, mengurapinya, dan dia pada masa tuanya berusia 120 tahun. Oh Tuhan, kami percaya hari ini juga Engkau bersama-sama dengan kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah iman kami Tuhan, iman yang kami dapatkan juga yang ada di dalam diri hamba-Mu Musa yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Kamis. Biarlah walaupun iman kita adalah iman akhir, iman di kala lansia, tetapi kita tetap setia sampai akhir, sehingga kita beroleh mahkota kehidupan, berkat kehidupan abadi di sorga. Mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Berkat Hidup yang Indah.
Yesus, châu trai cao săn tí cu, ta huệ phản mô tông si, quân chân tao, chờ sợ truy mê tư chu phu. Kebaikan Tuhanku, berkat hidup yang terindah, karena mengenal Yesusku. Berkat hidup yang terindah, karena beriman padamu. Jalan di gunung lembah, Tuhan jalan serta ku tahu ini berkat darinya. Oma dan Opa, tiba waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikannya dengan ucapan syukur sambil menyanyikan lagu Persembahan Kami Sederhana Sekali. Berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan karena kami pada hari ini masih berkesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah Tuhan, sehingga persembahan kami yang sederhana ini sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin.
Doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan yang Bapa berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah persekutuan usia indah, walaupun kami tetap di rumah masing-masing. Ya Bapa, berkatilah kami supaya firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat tertanam di dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk para pengurus persekutuan usia indah. Biarlah Tuhan pelihara mereka, mencukupi kebutuhan mereka, dan berikan kekuatan agar mereka tetap setia dan penuh cinta pada pelayanan mereka kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan perayaan Paskah yang akan diadakan dalam bulan April nanti. Kami serahkan seluruh proses persiapan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Ajing yang sedang menyusun naskah perayaan Paskah tersebut. Tuhan, kami mohon berkatilah Pak Ajing, supaya mempunyai kekuatan, terang pikiran, dan ketenangan dalam memahami petunjuk-petunjuk-Mu, sehingga naskah yang dia susun merupakan kehendak-Mu jua. Kami berdoa untuk Oma Opa usia indah. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu, karena Bapa telah memulihkan kesehatan Oma Opa usia indah, sehingga mereka dapat bersukacita memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, untuk Oma Opa yang masih menderita sakit penyakit dan sangat mengharapkan pertolongan-Mu, kiranya Bapa tidak membiarkan mereka menderita. Kalau Tuhan berkehendak, bahkan dapat memulihkan kesehatan mereka juga. Namun semua ini kami serahkan kepada kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan, bahwa pemerintah Indonesia telah menargetkan para lansia masuk sasaran vaksinasi corona di Indonesia dalam tahap 2 yang akan dilaksanakan dalam bulan Januari sampai dengan April 2021. Kami harap pelaksanaan vaksinasi ini lancar, dan kami mohon Tuhan juga berkati mereka-mereka yang telah divaksinasi, sehingga mempunyai ketahanan tubuh untuk melawan virus corona. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang masuk kategori tidak boleh menerima vaksinasi tersebut. Tuhan, berkatilah mereka ini, berikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menerima kondisi tersebut, karena hanya Engkau Tuhan, tempat mereka berharap memperoleh perlindungan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
满有丰盛的慈爱，是给凡求靠你名的人。你的爱总是不离不弃，连绵如江河永流，在我的人面前百事筵席，使我的福杯满溢。你的爱总是不离不弃，时刻将我环绕。你必永远纪念以我所立的约，使我领受丰盛的恩典。你的爱总是不离不弃，连绵如江河永流，是在我的人面前百事筵席，使我的福杯满溢。你的爱总是不离不弃，时刻将我环绕。你必永远纪念以我所立的约，使我领受丰盛的恩典。 Oma dan Opa, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.